Alright teman-teman, jadi kali ini kita akan melanjutkan tanya jawab yang belum selesai saya beresin, yang sudah dikirimkan ke saya beberapa hari yang lalu. Uh, Mari kita lanjutkan saja. Apa yang harus dilakukan jika pengalaman di company terakhir kurang bagus? Pengalaman terakhir saya kerja sebagai backend engineer, tapi selama 1 tahun itu proyeknya tidak pernah launching. Seringkali tidak ada task dan roadmap, dan proyeknya tidak jelas. Sukar, bergantung Anda sesenior apa gitu. Kalau Anda sudah senior ke atas gitu, this is a very tough situations. Dimana karena senior ke atas itu dilihat dari their ability to take ownership, to sense impact, smell impact, dan actually execute on it gitu. Your inability to understand bahwa perusahaan ini itu nggak jelas is by itself is a flaw. Right? Jadi kayak salahmu sendiri gitu. Kamu kok bisa masuk di company kayak gini gitu. Jadi the fact bahwa you become a backend engineer in a non-functional company is by itself is your flaw as a senior engineer. Jadi ya udah take it gitu. That's your learning. Tapi kalau kamu junior sama mid level, your actions, your activities, apa yang kamu launch, apa yang kamu kerjakan, itu masih matters. Jadi kayak bisa masukin sih di resume. Software engineer is a tiring job. Hai Mas Gogo, apakah pernah merasa pekerjaan sebagai software engineering itu sangat melelahkan karena harus selalu mengejar atau update teknologi? Ya, banget. Harus belajar terus, nggak pernah berhenti, udah kayak dokter aja gitu. Dibandingkan pekerjaan lain, sepertinya pekerjaan ini masih dipandang kecil dengan income kecil untuk sebagian besar orang. Well, software engineer is probably one of the highest paid job right now. Aku nggak tahu kayak maksudnya dipandang kecil oleh orang lain. Lebih ke arah ini income-nya kecil atau ada pandangan dari orang lain bahwa income-nya kecil. Saya bekerja di startup dengan employee lebih dari 1.000 employee. Wow. Dan masih merasa it is a tiring job. Oke, okay? You know kerja di startup sangat tidak aman. Kita harus achieve target yang tiap kuarternya naik. Apakah pernah Mas Go merasa hal yang sama dan gimana mengatasinya? Ya, pernah. Even di Facebook kayak targetnya itu sangat agresif. Jadi pernah tuh terjadi di Facebook dan pernah terjadi di mana aku seminggu full itu kayak tiduran aja gitu pura-pura sakit. That happens. Kayak energi lagi low banget, capek banget. Dan ini nggak mesti capek kayak nggak mesti juga capek dari fisik tapi juga mental, spiritual, whatever you call it lah. That things happen. What you have to do is just to get back up by yourself. There is no one else that can help you other than yourself. Uh, jadi caranya gimana? Mungkin sama seperti jawaban sebelumnya adalah kalau Anda senior, this is your fault that you end up in the situations. So apa namanya? Either you move atau you try to influence people supaya targetnya lebih mudah gitu. Um, tapi kalau Anda junior atau mid level, emang junior sama mid level harus kerja keras. So, sertifikasi perlu nggak? Kalau iya, yang seperti apa? Nggak perlu. Sertifikasi yang perlu itu cuma AWS, GCP, Huawei yang berhubungan sama clouds. Sertifikasi yang penting juga tentang security gitu. Otherwise nggak penting. How to figure out that this thing is actually a problem? Oke, saya junior engineer. Saya nggak tahu matrix atau penilaian bahwa hal yang ada sekarang di perusahaan adalah suatu masalah. Ada nggak tips and trick untuk menilai bahwa, oh, this is a problem? Aku masih nggak paham maksudnya hal yang ada sekarang di perusahaan adalah suatu masalah. Tapi kalau junior engineer, it's good kayak dirimu sudah mulai mikirin tentang ke arah matrix dan ke arah impact, it's good. Tapi I just wanna set expectations bahwa junior engineer nggak sebenarnya nggak perlu mikirin sejauh itu gitu. Tapi kalau Anda insist bahwa pengen belajar skill-skillnya senior engineer yang udah harus mikirin matrix, um, paling gampang adalah kayak apakah ini kalau ini di solve ya, will it makes money atau ini bakal reduce operation cost. Kalau iya ya mungkin a problem. Tinggal masalahnya adalah seberapa seberapa dire, seberapa bermasalah ini problemnya gitu kan. Sehingga harus di solve sekarang. Kalau nggak perlu di solve sekarang ya mungkin di solve nanti aja. When we quit,
Join after 10 menit mulai. Oke, udah ada yang nanya, udah dibahas belum ya? Ketika di titik apa Mas Google memutuskan untuk berkata I am enough di Facebook, let's start something awesome, or decisionnya karena reason personal. Ya, aku pulang karena alasan keluarga dan aku bosan. Cara measure impact, saya bikin fitur A. Bagaimana saya tahu bikin impact? Bagaimana saya tahu fitur tersebut generate X revenue? Tadi, jadi ketika kita membuat sesuatu sebagai software engineer, itu ada namanya effort. Effort itu apa? Ya codingnya kita, operational problem yang kita solve, incidents yang kita solve gitu. Itu ada effort. Effort itu akan mengenerate output. Output itu contohnya apa? Output misalnya kita bikin sebuah button yang bagus, eksperimen sebuah button yang bagus untuk login gitu kan. Output itu adalah kayak berapa ekstra klik sih yang di-generate dari button itu gitu. Itu output. And then you have outcome. Outcome itu adalah kayak misalnya nih button yang kita buat itu nge-generate 20% more click to login button. Outcome-nya adalah it generates 10% more login to the user. Right? Jadi tadi ada 20% more click to the login button, mengenerate 10% login. Ya make sense dong, kalau orang lebih banyak klik login, ya ada kemungkinan mereka emang ada intention untuk actually login. Right? Ketika ada 10% orang login, itu nanti jatuhnya ke impact. Impact-nya apa? Impact-nya ya kalau ada lebih banyak orang login, ya most likely mereka akan mengenerate lebih banyak revenue. Dan ternyata iya misalnya mengenerate 5 atau 10% revenue gitu. Jadi bagaimana kita tahu kita mengenerate impact ya? Coba di trace dari effort kita all the way ke output, outcome sama impact itu kayak garisnya di mana? Ditarik benang merahnya. Kadang-kadang nggak obvious by the way. Contohnya misalnya kalau kita ngebantuin orang lain bikin fitur lebih cepat, kayak jadi di tim developer experience, tim platform, tim DevOps itu kadang-kadang nggak obvious, tapi selalu bisa ditarik kok. Bagaimana cara mencari perusahaan yang bisa membuat kita growing? Halo Mas Hugo, saya baru memulai karir sebagai intern. Adakah tips bagaimana cara mendapatkan tempat kerja atau perusahaan yang bisa membuat kita agar growth sampai titik senior atau staff? Terima kasih. Gampang. Cek perusahaannya, ada nggak orang yang grow di perusahaan itu dari junior sampai staff. Kalau ada, kamu bisa grow di sana. Kalau nggak ada, ya berarti nggak ada, nggak bisa. Kalau orangnya datang-datang udah staff, datang-datang udah senior, that company is not growing anyone. How to excel as junior software engineer. Saya sering lihat Twitter Mas Gogo katanya sebagai junior engineer itu harus fokusnya banyak-banyak pull request di repo. Yes, betul. Nah, tapi kalau misalnya task untuk develop itu tidak sebanyak itu, dan lebih banyak ke task lain seperti yang buat dokumen, test case, desain, investigasi, dan lain, kira-kira gimana cara grow sebagai junior engineer? Well, dokumen, test case, desain itu sebenarnya adalah apa namanya hal-hal yang output juga, effort juga, bisa di measure juga. Cuma software engineers itu tetap harus ngoding karena itu ekspektasinya orang lain terhadap kita. Maksudnya ekspektasi orang lain adalah ekspektasi kayak product managers, designers kepada kita adalah kita harus ngoding. At least for now ya. So far itulah ekspektasinya. Jadi gimana cara grow sebagai junior engineer? Ngerjain kerjaan orang lain? Ya, jangan cuma ngerjain kerjaan yang kita disuruh aja. Misalnya kita proaktif aja bikin tes, proaktif ngedokumen API, proaktif implement Swagger, whatever lah gitu. Toh kalau nggak diterima, nanti pull request-nya di cancel. Gitu aja paling. IM Career Guide. Halo Mas, maaf. Mau tanya, apa saja better bisa di show off selama menjadi IM? Contoh misalkan kalau software engineer itu bisa show off di profile GitHub mereka terkait apa yang mereka buat. Agak shallow, tapi typically a successful IM itu adalah IM yang ngurusin banyak orang gitu. Shallow banget. Jadi kayak IM yang successful adalah IM yang punya MLM besar. Jadi kalau kamu nge-manage berapa orang gitu, that's the success measure of IM. Ya, yeah, quite shallow. But otherwise, selain dengan berapa banyak orang yang di-manage, kan sama ya, di software engineers itu kan, apa namanya, GitHub kita itu adalah, apa namanya, vanity metrics. Jadi sebenarnya bukan metrics yang penting-penting banget, cuma kayak, it helps to show off bahwa we are good engineers. Sama, EM, how to show off that we are good EM adalah berapa banyak orang yang kita manage. Emang korelasinya nggak one to one gitu, nggak selalu kayak kamu manage banyak orang makanya kamu good EM gitu, not necessarily true. Tapi this is a good proxy. Dan biasanya orang lihat kayak oh orang ini udah pernah manage 80 orang, maka oke, good.
Switching back and forth between IC and manager. Do you recommend this path? If so, what is the best way to achieve this? Within single company or switch company if you want to move back to IC managerial? Seperti yang ditulis sama Charity Majors tentang the pendulum of IC and manager, I think switching back and forth between IC and manager itu bagus. Karena the best IC adalah orang yang udah pernah jadi manajer sebelumnya, karena mereka tahu apa yang sebenarnya dibahas on higher level. Dan the best manager is the one that used to be an IC before, karena mereka tahu kompleksitinya anak-anak yang mereka manage. So I do believe that like switching back and forth between IC and manager is good, right? Tapi it's actually not that easy to do. Dan honestly di dunia ini orang-orang masih merasa bahwa switching back and forth between IC and manager is not such a good idea, right? So itu jadi lebih ke arah either you love it or you hate it, right? Jadi menurutku sih kayak kamu mau ada di company yang appreciate it or like will be in the company yang kayak not appreciate it. Terus apakah bisa dilakukan di single company or switch companies? Ideally within single company supaya kamu tahu bedanya apa. Jadi bener-bener bisa ngerasain kayak sebagai manajer, oh di company ini kayak gini toh gitu, dan sebagai asik kayak gitu. Jadi bener-bener bisa ngerasain bedanya dan nggak ada variabel lain kayak di tes lah. Is it true to become top executive we need to focus on backend? No. I consider myself kinda top executive. I was an SVP of engineering di Firebox dulu, ngurusin 120 orang, dan sekarang jadi CTO. So that can be considered top executive. And my background is mobile. Jadi sebenarnya nggak perlu gitu. Cuma CTO itu biasanya masih dilihat sebagai cost center. Dan sebagai cost center yang dilihat itu bukan how they generate value, tapi how do they save cost. Cost-nya di engineering itu apa sih? Infrastructure, tooling, dan orang. Jadi kalau mau jadi eksekutif ya ngurusin tiga itu. Infrastructure, DevOps, tooling, tim platform dan tim developer experience, sama orang, manager. So, typically, that's the path that you have to choose. Either jadi DevOps, backend yang infrastructures, tooling, atau manager. More senior level, hard level become less important. Yes, betul. As you mentioned, the higher level, the more important it becomes to identify the problem and devise a solution. Does having another engineer imply that a more senior level, hard skill become less important? Yes. Setelah jadi senior, hard skill become less important. Engineer on managerial level. Mas, apakah jika kita mengarah ke level managerial harus memperdalam di level teknis seperti algoritma, competitive programming, dan lain-lain? Lalu apa saran roadmap untuk meniti karir ke arah managerial? Not necessarily, honestly. Kayak kalau kita mau jadi managerial, tidak harus memperdalam teknis di algoritma. Tapi the thing here adalah kamu harus tahu banyak hal. Have to go wide lah gitu. And one of the thing adalah kayak kamu harus tahu proses untuk nge-hire orang. Dan typically gitu, kalau mau gampang, satu cara untuk nge-hire orang adalah menggunakan ya competitive programming dan algoritma gitu kan. Jadi kenapa kamu perlu tahu algoritma dan competitive programming? Lebih ke arah kamu perlu membuat sebuah hiring proses untuk bisa nge-hire orang sebagai manager gitu kan. Sebagai manager kamu harus bikin proses itu, dan untuk bisa bikin proses itu kamu harus paham algoritma dan competitive programming. Jadi manager itu biasanya lebih butuh kemampuan yang wide and not deep. Lalu roadmap untuk meniti karir ke arah manajerial adalah jadi tech lead dulu, ngurusin project yang dikerjain sama banyak orang. Habis itu lama-lama kamu bakal diberi dan mulai ngurusin karirnya orang, even not sebagai manajer. Jadi kayak kamu nanyain orang lain kayak, oh kamu sebenarnya aspirasinya apa, mau jadi apa kalau udah grow menjadi engineer yang jago gitu. Kalau bisa tanyain, kamu bisa bantu mereka tanpa harus menjadi manajer. Start from that, and then the managerial usually will follow through nanti. What are some common career path and specialization for software engineers? How do you decide which path is right for you? Common career path untuk software engineer ya biasanya sih either manager atau tech lead. Iya. Dan lebih ke arah spesialis, lebih ke arah generalis daripada spesialis. Jadi specialist and fixer itu lumayan jarang. Yang lebih sering adalah generalis, hybrid antara product managers and software engineers. Sama manager. How do you decide which path is right for you? Kombinasi antara opportunity, emang lagi ada apa enggak opportunity di depan mata. Yang kedua, kamu sukanya apa? So it's not about your current skill, by the way. Kalau kamu jago apa,
Buang itu jauh-jauh. Kayak kamu jago apa itu nggak penting. Karena software engineering itu medannya tuh sangat cepat berubahnya. Kamu jago apa sekarang, beberapa tahun lagi udah nggak matters gitu. Kayak aku bisa bilang, I was one of the best Android engineers back then in Facebook, but you know, it doesn't really matter anymore. Sekarang kayak aku udah cukup banget Androidnya gitu. Udah nggak bisa catch up dengan perubahan teknologi. Jadi kayak your current skill doesn't really matter right now. What matters adalah kamu senengnya ngapain. So what empowers you? What gives you strength? What gives you power to pull through software engineering? Karena software engineering is a tiring and a tough game. Senior to staff engineer. To be promoted from senior to staff engineer, I have to deliver something which impacted not only my team but also other teams. Betul. If not the whole company. Betul. I am currently in a team that kind of work in silo. Okay? We don't usually have projects with other teams. If there is any project, I usually it will be another team reaching to us due to the nature of our team. Do you have any advice on recognizing problems which may deliver impact more just for my own team? Politik. You have to talk, you have to gather social capital, ngobrol sama orang sana sini. Jangan cuma stick di timmu aja. Kamu harus bantuin tim lain. Title di small company. Halo Mas, saya pengalaman 6 tahun software engineer. Nice. Sudah mendapatkan posisi senior di small company. Oke, satu kali pindah company, total 2 small company. Oke, tapi kesulitan untuk pindah company yang lebih besar. Oke, langkah apa yang sebaiknya dilakukan? Downgrade. Jangan, title itu nggak penting. Yang penting itu adalah duit sama skill. Title dan scope itu nggak penting. Those two things will eventually go up ini one bit by bit, dan itu bakal ganti sesuai dengan kita hidupnya lagi pengen ngapain. Jadi don't optimize for title, don't optimize for scope. Optimize for learning, optimize for compensations, optimize for skill. Gimana apa skill pekerjaan apa yang bikin kamu tambah jago. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan? Ya, mungkin pindah ke bigger companies di mana senior engineers itu lebih bisa di-acknowledge gitu. Karena small companies, honestly, the problem is brand. Right? Jadi mungkin masalahnya bukan dirimu, tapi masalahnya adalah kamu ada di company yang kecil yang tidak diketahui oleh orang. Jadi either the small company need to, kamu harus nge-framing supaya small company-nya terlihat impactful. Jadi kayak, oh we are generating $4 million a day or like something like that. Atau ya kamu pindah dan downgrade, jangan stay as a senior. Bisa aja mid level atau junior gitu. Apakah mungkin jika downgrade level di company besar? Yes, possible. Oke, bagaimana cara tahu kita berada on the right track and doing the right thing? Halo Mas, saya mau bertanya. Saya sudah bekerja selama kurang lebih 2 tahun sebagai software engineer. Akan tapi saya merasa stuck dan begini-begini saja. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita tahu berada on track dan sudah melakukan hal yang benar sesuai dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan perusahaan pengembangan diri? Terima kasih banyak. Oke, buka promotion.fyi. Di situ ada kayak how to get to the next level in multiple companies. Coba baca-baca pattern-patternnya dari senior ke staff, junior ke mid level ke senior itu kayak gimana aja. Biasanya ada patternnya kayak gimana. Dan itu akan eventually setelah kamu baca segala hal itu, kamu bakal mulai membentuk checkbox, sorry, kamu bikin checkbox banyak gitu kan. Kayak apakah aku sudah melakukan ini, apakah aku belum melakukan ini. Terus ya udah, just check all the boxes. Kalau kamu berada di posisi yang dimana kamu bisa check all the boxes, you are on the right track. Kalau kamu in the company yang kamu nggak bisa check the boxes, misalnya kamu nggak bisa kolaborasi dengan software engineer lain, karena kamu the only engineer, then you are in the wrong company. So try to move. Bagaimana cara meningkatkan skill dan promosi diri? Halo Mas, saya sudah hampir 3 tahun menjadi junior software engineer, bahkan oke, di small size startup dan merasa stuck di title dan skill level junior. Oke. Saya saat ini bingung dan tidak tahu cara mengubah dari junior jadi mid. Ada checkboxnya, uh, just be super efficient, just be super produktif. Saya hampir tiap hari buat satu atau bahkan dua atau bahkan 4 PR, meskipun tidak sampai 600 PR per 6 bulan berdasarkan tweet Mas Gogo. Akan tapi tidak ada feedback apa-apa dari perusahaan hingga saya kehilangan momentum. Pindah aja. Pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan skill level kita dari junior ke mid, mid ke senior, dan sebagainya, terutama sebagai backend engineer. Number of PRs, number of projects being shipped, mainly itu. Dan again, title itu kayak lebih ke arah acknowledgement dari company, bukan reflections of your skill. Jadi kalau skillmu emang udah bagus, coba aja pindah ke tempat company lain and see whether you survive there.
Bagaimana cara mengetahui kita berada di jalan yang benar dan mengikuti perkembangannya? Sama kayak pertanyaan tadi, just see like how other companies evaluate mid-level engineers. See apakah kamu sudah check all the boxes. Kalau udah check all the boxes, maybe it's time to leave. Mungkin emang nggak ada opportunity di company. Bagaimana cara promosi diri di perusahaan sekarang atau ketika melamar di perusahaan lain yang mana di saat ini berada small size startup? Oke, ada dua pertanyaan. Gimana cara promosi di perusahaan sekarang? Kalau tanya manager, that's the only way. Either manager, CEO, kayak tanya, ini bisa promosi apa enggak? Karena saya sudah di sini sudah 3 tahun, ada opportunity promosi atau enggak? Uh, dan apakah skill saya sudah mumpuni untuk menjadi mid level? Itu kalau misalnya dari perusahaan sekarang. Jadi you have to ask the manager, your supervisor, bosmu tidak akan ngelihat apakah kamu itu pantas atau enggak menjadi mid level atau enggak. It's their job, but kalau mereka sendiri santuy, maka mereka nggak akan kepaksa untuk ngepromosin kita. Terus ketika melamar di perusahaan lain, gimana caranya bisa promosi? Gini, yang again, title itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah duit sama skill. Kita belajar apa enggak. Jadi tapi kalau misalnya cara yang kita pengen, cara kita mau belajar ke perusahaan lain adalah dengan cara uh, dipromosi, so be it gitu. Caranya gimana? Caranya adalah you present yourself ketika interview as if you are mid level. Jadi nggak usah bilang kamu junior software engineer, di title di resume bilang aja kamu software engineer. Terus habis itu kamu sekarang sudah tahu kan check boxesnya mid level engineer itu apa aja. Kalau kamu belum check all the boxes, ya nggak usah maksain dan bilang bahwa kamu mid level software engineer. Tapi kalau kamu udah check all the boxes, kamu present pekerjaan-pekerjaan sebelummu as if you are a mid level. How do you know that you are presenting as if you are a mid level? Harusnya kalau kamu baca checkboxnya kamu paham. Mid level itu harusnya X seperti apa. Terima kasih mas sebelumnya. Sama-sama. Oke, that's everything. Thank you banget pertanyaannya. Sangat menarik dan cukup membuat saya berpikir gitu. Kayak ternyata banyak juga problem-problem di mana kita stuck di perusahaan yang nggak bagus. And this is also the reason why kenapa yang aku pengen ajarin tuh sebenarnya less about the mid level atau junior engineer. Aku sebenarnya lebih pengen ngajarin senior engineer dan engineering manager because they are the one who create the culture. They are the one that creates the system di mana kayak orang-orang yang junior sama mid level tuh bisa berkembang. Jadi kalau percuma juga aku ngajarin junior sama mid level kalau misalnya company-nya di mana mereka berada itu seniornya sama engineering manajernya itu nggak supporting their growth. Yeah, this is the reason why I want to support and want to solve the problem of of senior engineers dan engineering managers di Indonesia dulu sebelum solving yang lainnya. So, hopefully that is useful. Sorry kalau ngomongnya agak belepotan, but otherwise stay coding.